Halo semuanya, selamat pagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebelum lanjut ke video ini. Perkenalkan, nama saya Eriana Pika, saya dari Prodi Kewirausahaan 2019. Saya adalah salah satu mahasiswi Institut Santi Buana. Di video kali ini saya akan membahas tentang tingkat pengembalian investasi tunggal dan tingkat pengembalian portofolio. Nah, video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang apa sih itu investasi dan bagaimana cara kita berinvestasi, apa saja yang harus kita lakukan dalam berinvestasi. Pastinya berinvestasi ini memiliki berbagai risiko ya teman-teman. Jadi kita harus mempelajari sebelum kita berinvestasi terhadap sebuah perusahaan atau usaha. Jadi langsung saja kita masuk dalam pembahasan pengertian tentang investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Jadi investasi ini dilakukan agar dana atau modal yang kita tanamkan dapat dikembangkan baik dalam usaha pisang goreng atau usaha perumahan dan sebagainya. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Dan investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang kita miliki saat ini. Sederhananya, kita bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan. Untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ingin membuka usaha, ingin membeli rumah, ingin membeli mobil, atau sebagainya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat ingin berinvestasi, yaitu yang pertama, return. Adalah alasan utama seseorang dalam berinvestasi untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Dan yang kedua adalah resiko. Dalam setiap usaha atau investasi juga memiliki resiko, karena apakah usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita tidak ketahui kedepannya seperti apa. Oleh sebab itu kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu agar usaha yang kita jalankan tidak gulung tikar atau tidak bangkrut. Nah, risiko dalam investasi adalah saat tingkat pengembalian atau return yang diperoleh tidak sesuai dengan return yang diharapkan. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula return yang diharapkan akan didapatkan. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan, hubungan ini adalah hubungan yang linier dan searah. Artinya, semakin tinggi risiko suatu aset, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan dari aset tersebut. Adapun tujuan dari investasi. Investasi dalam arti sempit adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Sedangkan dalam arti yang luas, investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa
ukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai pendapatan masa yang akan mendatang. Ada beberapa alasan khusus mengapa orang melakukan investasi. Adapun alasan khusus tersebut adalah sebagai berikut: untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Nah, jadi dalam setiap usaha kita pasti kita ingin kesuksesan dalam sebuah usaha kita, agar kehidupan usaha tetap berjalan lancar, layak, dan dapat dipertahankan. Ada beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Selanjutnya, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, seluruh aset keuntungan diharapkan akan menghasilkan arus kas. Jadi, dari hasil penjualan atau usaha diharapkan dapat melebihi dari jumlah investasi. Maka, sebuah usaha tersebut bisa dikatakan sukses atau layak. Yang kedua, tingkat risiko suatu aset akan dinilai berdasarkan atas tingkat risiko arus kasnya. Yang ketiga, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang keempat, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang dalam jangka waktu panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investasi. Selanjutnya, investasi portofolio. Tingkat pengembalian portofolio. Portofolio merupakan rata-rata tertimbang pengembalian yang diharapkan atas aset-aset individu pada portofolio. Tidak seperti halnya dengan pengembalian portofolio. Risiko portofolio bukan rata-rata tertimbang dari risiko individual aset dalam portofolio. Investasi portofolio. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibandingkan jika aset itu hanya dipegang tunggal atau sendiri. Dari yang diprediksi oleh investor, yang terpenting adalah return dari risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Risiko dalam portofolio. Ada dalam aset dalam portofolio memiliki risiko yang lebih sedikit daripada aset yang berdiri sendiri. Lembaga keuangan diwajibkan untuk mendefinisikan
mendefinisikan portofolio, sedangkan untuk investor perseorangan mendefinisikan portofolio dengan tidak hanya dalam satu saham perusahaan. Tidak seperti halnya dengan pengembalian portofolio, risiko portofolio bukan rata-rata tertimbang dari risiko individual. Aset dalam portofolio, risiko dari portofolio kurang dari rata-rata tertimbang deviasi aset-asetnya, dan secara teori menggabungkan beberapa saham berisiko dapat menjadikan standar deviasi sama dengan 0 atau tanpa risiko. Jadi sekian video presentasi tentang investasi, pengembalian investasi tunggal dan pengembalian portofolio. Sekian dan terima kasih.